Jumpa lagi dengan saya Serda Rumi dalam Triplet Highlight edisi Kamis 27 Januari 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi di antaranya. Pangko Armada 3 mengikuti kegiatan multilateral maritim virtual kelima. Pangko Armada 3 mengikuti pelaksanaan penandatanganan kontrak bersama antara TNI Angkatan Laut dengan mitra penyedia barang dan jasa secara virtual. Vaksinasi di jajaran Ko Armada 3. Berikut laporan. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTer Opsla mewakili TNI Angkatan Laut mengikuti kegiatan multilateral maritim virtual kelima yang juga diikuti Angkatan Laut Australia, Bangladesh, Brunei, Prancis, India, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Singapura, Thailand, serta Selandia Baru. Adapun sebagai moderator dalam kegiatan tersebut adalah Armada Pasifik Amerika Serikat, Selasa 25 Januari 2022. Hadir mendampingi Pangko Armada 3 di Puskodal Ko Armada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, yaitu Asop Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Endra Hartono SH, Asintel Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut M. Bimo Supomo, dan Asrena Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut M. Iwan Kusuma SE. Disampaikan Pangko Armada 3 pada saat kesempatan tersebut bahwa merupakan suatu kehormatan untuk bisa berbicara pada multilateral maritim kelima secara virtual, di mana forum ini memberi kesempatan besar untuk berbagi ide, pikiran, dan pandangan kita, dan tidak hanya untuk mengetahui tantangan secara umum, tetapi juga untuk memberikan sebuah solusi. Kegiatan multilateral maritim virtual ke leader event kelima dilaksanakan secara virtual dengan tema Reinvigorating Partnership at Sea in 2022 yang diikuti oleh Angkatan Laut dari 15 negara, di mana kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kerjasama maritim pada tahun 2022 setelah melalui masa pandemi selama 2 tahun terakhir, menjadi keinginan bersama negara peserta agar dapat berkontribusi lebih jauh untuk meneruskan tujuan bersama dalam menciptakan keamanan bersama di kawasan Indo-Pasifik. Komandan Korem 181 Praja Viratama Sorong, Brigjen TNI Indra Heri melaksanakan silaturahmi ke Mako Ko Armada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, sekaligus berpamitan. 25 Januari 2022. Kedatangan Komandan Korem 181 Praja Viratama Sorong beserta rombongan disambut langsung Panglima Ko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTer Opsla di ruang kerja Pangko Armada 3 yang juga didampingi pejabat utama Ko Armada 3. Dalam sambutannya, Komandan Korem 181 Praja Viratama Sorong mengucapkan terima kasih atas penyambutannya dan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik, termasuk pada saat pelaksanaan evakuasi korban penembakan di Kabupaten Maibrat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, Pangko Armada 3 menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama selama penugasan di Sorong dan berharap selanjutnya untuk terus menjaga dan meningkatkan sinergitas dan soliditas yang sudah tercapai. Bertempat di Puskodal Ko Armada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMP MTer Opsla secara virtual mengikuti pelaksanaan penandatanganan kontrak bersama antara TNI Angkatan Laut dengan mitra penyedia barang dan jasa yang disaksikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, dan Asisten Kasal, serta dihadiri Asrenum Panglima TNI Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto dan Asrena Kasau Marsekal Muda TNI Dr. Ir Purwoko Aji Prabowo bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 26 Januari 2022. Sementara itu, dalam penandatanganan kontrak bersama di Ko Armada 3, Pangko Armada 3 menyaksikan langsung penandatanganan 2 kontrak yang sebelumnya telah dilaksanakan proses lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, Pangko Armada 3 didampingi Inspektur Ko Armada 3 Laksamana Pertama TNI Dr. Toto Wijaya Saputra ST MSihan MTer Opsla, Kapok Sali Ko Armada 3 Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko ST MAP CHRMP
dan pejabat utama Koarmada 3 lainnya. Berbagai macam cara Koarmada 3 melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong. Salah satunya adalah strategi jemput bola, di mana Koarmada 3 melalui Dinas Kesehatan Koarmada 3 dalam beberapa hari ini melakukan vaksinasi mandiri harian yang langsung menyasar ke pemukiman masyarakat daerah transmigrasi di Kelurahan Magbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat, 26 Januari 2022. Dalam pelaksanaan tersebut, Diskes Koarmada 3 menurunkan 9 vaksinator dengan menggunakan 3 jenis vaksin, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memilih jenis vaksin yang akan diterima dan bisa meneruskan pelaksanaan vaksin pada dosis kedua. Dikatakan Kadiskes Koarmada 3 Kolonel Laut Kesehatan Dr. Doni Susilo Wardana, kegiatan vaksinasi ini akan terus dilaksanakan sesuai perintah Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH RMP MTer Opsla untuk mendukung instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam mensukseskan program pemerintah dalam menciptakan herd immunity pada masyarakat khususnya di Papua Barat. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Timika bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Puskesmas Agas, dan Koramil Agas menggelar vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun di SDY PPK Salib Suci Agas, Selasa 25 Januari 2022. Dalam pelaksanaannya sebanyak 121 orang siswa yang terdiri 120 orang siswa menerima vaksin dosis pertama dan 1 orang siswa menerima vaksinasi dosis kedua setelah mereka melalui tes screening. Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Deni Indra M. Esos MTer Hanla MM mengatakan pemberian vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun sebagai upaya Lanal Timika guna mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan herd immunity di lingkungan sekolah serta melindungi anak-anak dari COVID-19. Menurutnya, sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, membuat kegiatan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik, sehingga sekolah dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran online selama kurang lebih 2 tahun. Program pemerintah dalam pemberian vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun di awal tahun 2022 agar ke depan proses pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan walaupun dilakukan secara terbatas. Untuk terciptanya pembangunan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul, calon siswa Casis Bintara dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 bersaing melaksanakan tes kesegaran jasmani yang bertempat di Markas Komando Lantamal 14, Jalan Bubara nomor 01 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Selasa 25 Januari 2022. Tes kesegaran jasmani dilaksanakan selama 3 hari secara bergiliran, dibagi menjadi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Bintara pria, kelompok Bintara wanita, dan kelompok Tamtama. Tes ini dengan materi meliputi baterai A berupa lari selama 12 menit dan baterai B meliputi pull up, sit up, push up sebanyak-banyaknya dalam kurung waktu selama 1 menit dan salteran lari angka 8 dalam kurung waktu 20 detik serta dilanjutkan tes renang. Dengan masuknya varian baru COVID-19 di wilayah Indonesia Timur, mengharuskan kita lebih waspada dan meningkatkan protokol kesehatan. Rumkital Dr. FX Suharjo, Ambon menggelar vaksinasi booster untuk Jalas Nastri Kocap 9 di Mako Lantamal 9 Halong Ambon, Selasa 25 Januari 2022. Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Penerima vaksinasi booster berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Dalam Tamal 9 Ambon, Brigjen TNI Mar Said Latu Konsina MMMT melalui Karumkital Dr. FX Suharjo, Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Bambang Teguh Haryoso MMRS menyampaikan kegiatan vaksinasi booster kepada Jalas Nastri Kocap 9 ini merupakan upaya untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 Omikron dengan harapan meningkatkan kekebalan kelompok. Ketua Korcap 9 Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Widya Said Latu Konsina mengawali menerima vaksin booster dengan jenis vaksin Pfizer. Rumkital Dr. FX Suharjo Lantamal 9 menerjunkan 7 vaksinator dengan target sasaran sebanyak 50 dosis.
tes kesemaptaan jasmani untuk para calon prajurit Bintara PK pria dan wanita serta prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun anggaran 2022, Senin 24 Januari 2022. Calon Bintara dan calon Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 Panda Merauke tersebut sebelumnya telah melewati seleksi validasi oleh tim Panda Merauke dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 12 Januari 2022. Para calon tersebut dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan tes selanjutnya, yakni rimin dan tes pemeriksaan kesehatan. Materi tes kesemaptaan yang diujikan yakni Samapta A meliputi lari selama 12 menit, kemudian Samapta B terdiri dari push up, sit up, pull up, dan salteran, tes postur tubuh dan renang. Pelaksanaan seleksi calon Bintara dan calon Tamtama PK TNI Angkatan Laut tersebut sesuai arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bahwa proses rekrutmen prajurit TNI Angkatan Laut ini dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan dengan melalui tahapan seleksi yang ketat untuk mendapatkan calon-calon terbaik dengan kriteria lulus memenuhi persyaratan. Pada kesempatan tersebut, dalam Taman 11 Merauke, Brigjen TNI Mar Edi Prakoso SE melihat jalannya pelaksanaan tes dan menyampaikan pelaksanaan kesegaran jasmani ini tetap memperhatikan protokol kesehatan, bahwa tes keselamatan jasmani yang harus dijalani oleh para calon prajurit TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan fisik seorang calon prajurit dan bentuk postur tubuh sesuai dengan aturan tentang standar penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut. Sekian Travelet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker,